Oke, saya ulangi. Fungsi kuadrat yaitu sama seperti persamaan kuadrat, fungsi kuadrat ya, di mana dia punya variabel peubahnya itu yang memiliki pangkat tertinggi 2. Ya, dengan bentuk umumnya itu bisa kalian tulis dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, atau bisa juga si fx ini itu diganti dengan huruf y. Jadi ada juga penulisannya jadi begini, y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, dengan catatan bahwa a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau a-nya sama dengan 0, nah berarti tidak akan jadi fungsi kuadrat, tapi akan menjadi fungsi linier. Ya. Nah, yang akan kita cari di dalam fungsi kuadrat itu adalah nilai fungsinya. Ya, kalau kemarin persamaan kuadrat berarti kita mencari akar-akar nilai x ya. Nah, kalau di fungsi kuadrat justru kita akan mencari nilai y atau nilai fx-nya. Ya, jadi x-nya itu nanti sudah diberikan. Kemudian setelah itu kita juga akan mencari bagaimana gambar grafik fungsi kuadrat tersebut. Yaitu yang akan kita pelajari mulai dari sekarang sampai beberapa pertemuan ke depan. Ya, tapi hari ini kita fokus bagaimana cara menentukan nilai dari fungsi kuadrat. Ya, berarti kita akan mencari nilai fx atau nilai y ya. Iya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Tidak ada. Pak. Ya. Kalau bagian-bagian dari fungsi kuadrat tahu kan? Ya sama seperti persamaan kuadrat, di mana ada a itu tadi sebagai apa? Koefisien ya. Ada a-nya sebagai koefisien, kemudian ini ya, ini koefisien. Ya. Ada apa lagi? Konstanta. Nah, ini konstanta. Terus ada satu lagi apa tuh? Yang X-nya. Variabel. Iya, ada juga variabel. Bagus ya, masih ingat. Nah, jadi di sini nanti nilai variabelnya sudah ada, kemudian koefisien, ini juga yang B ini juga koefisien. Dia nilai koefisiennya pasti bisa saja positif, bisa juga negatif ya. Tergantung nanti dari soal. Iya. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal. Ini contoh soal yang saya berikan di file. Terlihat nggak nih contoh soalnya? Terbaca atau kurang besar? Terbaca. Ya. Soal yang pertama. Diketahui persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan 3x kuadrat tambah 4x kurang 5. Nah, tentukan nilai dari f2. F2 berarti di sini x-nya kita ganti dengan angka berapa nih? Angka 2. Angka 2. Kalian tinggal langsung saja ganti seluruh nilai x yang ada di sini dengan angka 2. Jadi kalau kalian kerjakan, saya ganti warna. Ya. Kita punya fx itu sama dengan tadi 3x ya. 3x kuadrat tambah 4x kurang 5. 4x kurang 5. Sekarang kita ganti jadi F2. Maka semua X-nya ganti dengan angka 2. 3, ini ada kurung, angka 2. Tapi 2-nya harus ada apanya nih? Kuadratnya. Akar kuadrat ya. Kemudian ada tambah 4. Kalikan lagi dengan 2 ya. Kurangi berapa? Kurangi 5. Kurangi 5. Sama dengan, nah ini kalian hitung dulu. 2 kuadrat itu berapa? 4. 4. Berarti ada 3 kalikan 4.
tambah 4 kali 2, 8. 8. Kurang 5 ya. Iya. 3 kali 4 berapa nih? 12. 12 tambah 8 kurang 5. Hasilnya berapa yo? 15. 15. Sudah begini saja. Kita tinggal masukkan nilai 2 di sini. Kalau di sini tentukannya nilai dari F2. Nah, sebetulnya satu fungsi kuadrat ini kita bisa mencari banyak sekali nilainya tergantung dari sini. Misal kalian ingin ganti fungsi kuadrat yang ini, kalian ingin ganti F-nya jadi F berapa? Ayo. Siapa yang mau ngasih saran? Pak, saya mau ganti F-nya jadi F berapa? Ayo silahkan. Mau ganti jadi angka berapa di sini F-nya? Tadi kan F2 nih. Yang contoh nomor contoh nomor 1 kan tadi F2. Kalian sekarang ingin jadi F berapa? Bebas. F4. F4. Jadi di sini kita tulis F4 ya. Dengan persamaan kuadrat fungsi kuadrat yang ini berarti 3 kali dengan 4. 4 dikuadratkan ya. Iya. Tambah 4 kali 4 kali 4 dikurang 5. kurang 5. Oke, 4 kuadrat berapa? 16. 16. Berarti 3 kali 16 tambah 4 kali 4? 16. 16. Dikurang 5. 5. Oke. 3 kali 16. Ayo hitung. Berapa ya? 3 kali 16? 48. 48 tambah 16 dikurang 5. 5. Hasilnya berapa nih? 48 tambah 16. 59. 59. 4, 5, 64 kurang. Iya betul. 59. 9. Wow, besar sekali ya. Padahal kalau tadi kita F2 itu di 15. Tapi kalau F-nya ganti jadi X-nya ganti dengan angka 4 jadi 59 ya. Iya. Berarti jauh sekali Iya. dia nanti ininya gambar titiknya ini kalau kita sudah berbicara grafik ya. Kalau kalian perhatikan ini 15, ini 59 padahal 59. angkanya di sini dari angka 2 ke angka 4 ya. 4. Oke, coba kalau sekarang kita ganti F-nya jadi negatif. Masih fungsi yang sama. Ya, sebelum kita pindah ke fungsi yang lain. F-nya ganti dengan negatif. Mau negatif berapa? Bisa ganti jadi F negatif berapa nih? Yo, mau negatif berapa? Bebas menentukan. Mau pecahan juga silahkan. Ada yang mau menyarankan? Atau gimana saya? Gimana Bapak? Bapak aja. Negatif 1 ya, yang mudah lah. Negatif 1 Iya. aja dulu, yang nggak banyak perhitungannya. Berarti di sini F negatif 1 kita punya 3 kali negatif 1 ya. Dikuadratkan tambah berapa lagi? Kita masih pakai fungsi yang ini. 4 4 terus dikali negatif 1.
Kali Dikurang negatif 5. 1 kurang 5. Oke. Negatif 1 kalau dikuadratkan berapa? Ayo, negatif 1 dikuadratkan. 1. 1. Ya. Tambah 4 kali negatif 1. Negatif 4. Negatif 4. 4. Kurang 5. 5. 3 kali 1? 3. 3. Ini jadi negatif positif nih. Kalau begini. Negatif. Negatif. Negatif 4 ya. Negatif 5. Oke, berapa nih hasilnya? Negatif, 3 kurang 4 kurang 5. Berapa ya ini? Negatif 6. Negatif 6. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bisa. Bisa nggak nih? Bisa. Simple ya. Simple, kita Iya. tinggal kalau istilah matematikanya tinggal mensubstitusikan nilai X yang ditanyakan ke fungsi kuadrat yang diketahui ya. Atau kalian istilah kaliannya tinggal mengganti saja. Oh, kita harus mengganti nilai X yang ada. Di sini X-nya karena ada 2, ada yang X pangkat 2 ini. Dengan X biasa ini jangan sampai kalian hanya memasukkan angka yang ada di sini ke salah satunya, tapi harus ke dua-duanya. Karena di soal nilai huruf X-nya ada 2, ada yang X kuadrat dengan X saja, itu berbeda. Nah, lain hal kalau saya misalkan memberi soal begini. Bentar. Misalkan saya ada contoh yang baru. Di sini saya punya fx sama dengan x kuadrat tambah 2. Nah, kalian tentukan nilai dari f0. Nah, berarti di sini kan x-nya cuma ada 1 ini saja ya. Tinggal masukkan saja ke sini. Berarti yang dimasukkan cukup ke sini aja. Kita ganti x-nya dengan angka 0 ya. 0 kuadrat tambah 2. 0 berapa sih? 0. 0 ya. 0 tambah 2? 2. Udah begini hasilnya. Jadi kalian harus teliti di dalam soal itu si huruf X-nya ada berapa? Ya, apakah cuma ada 1 yang punya kuadrat saja atau bentuknya lengkap, ada yang variabelnya X kuadrat dan juga variabel X gitu ya. Bisa ini bisa? Bisa. Oke, sip. Contoh yang kedua perlu dijelaskan? Mana tadi? Contoh yang ini? Ini yang kedua. Fx, x kuadrat tambah 5x tambah 6. Kita harus menentukan nilai dari f min 3. Dijelaskan juga? Oh, jelaskan jangan ya. Sama aja angka pengerjaannya. Iya. Kita tarik Iya, panas sama. sinilah. Sama aja ya. Tapi di Iya, sini sama. fungsinya berbeda. Fx dia x kuadrat. Nah, ini lebih mudah karena si x kuadratnya di sini koefisiennya 1 ya, nggak ada angka. Jadi kalian tidak ada pengali lagi. Beda dengan yang pertama tadi. Kita tentukan f min 3 ya. Berarti di sini kita tulis langsung berapa nih? Min 3. Min 3 terus Kuadrat. Terus tambah 5 5 kali min 3. min 3 Ditambah terus 6. tambah 6. Oke, berapa nih? 9. Ini Negatif 15. negatif 15 tambah Ditambah 6. 6. Hasilnya 0. 0 ya. 0.
Sebetulnya ini tambah ini udah 15 kurang 15 ya jadi 0. Ini coret 0 ya. Nah, jadi Iya. nilai yang tidak boleh sama dengan 0 itu tadi hanya nilai koefisien A saja. Tapi ketika kalian menemukan, Pak, saya menemukan nilai fx-nya itu 0 nantinya, ya tidak masalah itu. Ya, karena itu hanya pasangan titik. Jadi syarat di fungsi kuadrat dan persamaan kuadrat yang tidak boleh sama dengan 0 itu adalah nilai yang ada di sini saja. Oke? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Yakin? Yakin. Oke, Yakin. bagus. Bisa diikuti ya materi hari ini ya? Iya. Oh, iya, sip. Ada yang mau kalian sampaikan dulu? Atau masih perlu contoh yang lain? Silahkan. Nggak ada? Tidak, Pak. Oke, bagus. Ini untuk PTS nanti. Ya, untuk PTS nanti materi yang akan saya ujikan sampai sini. Sampai menentukan nilai fungsi kuadrat ya. Jadi untuk yang grafiknya itu kita akan bahas setelah PTS. Ya, karena kita PTS. Oh, alhamdulillah. Materinya dari yang kemarin, dari yang akar-akar. Kemarin kan kalian akar-akar itu dengan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Iya. Nah, tapi Iya. karena nanti soalnya berbentuk pilihan ganda, jadi kalian bebas apakah menentukan akar-akarnya mau melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan pemfaktoran, mana yang menurut kalian mudah ya. Karena yang dilihat kan hasil akhir ya kalau PG. Kemudian untuk yang berikutnya itu materinya adalah hasil kali dan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Yang ini apa? Yang 1 per alfa tambah 1 per beta dengan 1 per alfa kuadrat tambah 1 per beta kuadrat. Yang itu. Iya. Nah, terus menyusun persamaan kuadrat baru yang menggunakan aturan Horner dengan rumus AX kuadrat tambah BPX tambah CP kuadrat ya. Iya. Nah, itu dibuka lagi latihan soal dan juga contoh soal dari file materi yang saya berikan. Itu insya Allah akan keluar. Ya. Itu yang harus kalian pelajari lagi karena kemarin itu masih ada beberapa yang keliru terutama di aturan Horner. Ya. Nah, ini sebelum ditutup nggak apa-apa ya saya ulas sedikit ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Betul. Jadi kemarin saya itu kan memberikan contohnya itu kemarin saya lupa ya untuk persamaan kuadrat tapi misalkan begini 2x kuadrat tambah 6x misalkan tambah 4 sama dengan 0. Kalian harus mencari persamaan kuadrat, menyusun persamaan kuadrat baru yang akarnya itu alfa tambah 2 dengan beta tambah 2. Nah, berarti kan kalau ini menggunakan aturan Horner ya. Iya. Nah, hanya saja yang harus diperhatikan, ini kan kita tulis di sini nilai-nilai ini ya, 2, 6, dan 4 ya. 4. Nah, angka di sininya yang betul itu sebetulnya 2 atau negatif 2? Negatif 2. Negatif 2 karena dari sini dia bernilai Positif. Tapi kalau di sininya alfa kurang 2 dengan beta kurang 2 baru kesininya ini jadi angka Positif. Positif 2. Di sininya 2. Sorry. 2, 6, 4. Sehingga nanti hasilnya pasti berbeda. Ini kita turunkan 2 ya. Kalikan ke sini jadi negatif 4. 4. Jumlahkan jadi berapa nih? 2 kan ya? Iya. Kalikan lagi ke sini jadi negatif 4 ya. 4. Ini jadi 0 ya.
Iya. Nah, ini kita jumlahkan jadi negatif 2 ya. Betul nggak? Dijumlahkan jadi negatif Betul. 2. Iya. Betul. Jadi kita punya persamaan kuadrat barunya 2x kuadrat kurang 2x sama dengan 0 karena di sini 0. Akan berbeda hasilnya dengan ini. Ini 2 kalikan ke sini 4 tambahkan jadi berapa nih? 10. 10. Kalikan lagi 2 ke sini jadi 20. 20. Tambahkan 24. 24. Kita hitung ini berapa? 14. 14. Jadi ini persamaan kuadrat barunya jadi berapa nih? 2x 2x kuadrat Terus ditambah 14x 14x ditambah 24 sama dengan 0. sama dengan 0. Nah, itu kan beda ya hasilnya. Beda. Beda. Jadi yang harus diteliti itu apakah di sini awalnya dia positif atau negatif. Kalau positif berarti ketika langkah pengerjaan aturan Horner di sininya jadi negatif. Negatif. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kalau dia negatif maka jadi positif. Itu kemarin yang masih saya temukan ada letak kesalahannya di sana, makanya nilainya jadi nggak maksimal ya. Terus untuk yang rumus itu kalian ada beberapa yang salah mengoperasikan saja sebetulnya, yang menggunakan rumus AX kuadrat tambah BPX tambah CP kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Iya. Nah, kemarin itu banyak sekali yang masih menggunakan P-nya sama dengan 2. Padahal di soal itu tertulis 3 alfa dan 3 beta. Kalau ini berarti nilai P-nya berapa? 3. Ya, berarti harusnya P-nya sama dengan 3. Ada juga yang betul nilai P-nya, tapi ketika di sini ada yang keliru. Kalau tidak salah waktu itu soalnya itu C-nya 2. Ketika P-nya kalian itu ada yang memasukkan angka 3 saja, tapi tidak ada kuadratnya. Maka kan ini tinggal kalikan jadi 6 ya. Iya. Nah, sementara yang harusnya itu kan begini. 2 kali 3 dikuadratkan. 3 kuadrat itu berapa sih sebetulnya? 9. 9 kali 2 berapa? 18. 18. Tuh kan udah jauh beda ya. Betul? Betul. Ada juga yang seperti ini. 2, 3 kuadrat. Betul lah. Kayak ini betul. Tapi ternyata ke bawahnya jadi 12. Karena dia malah begini. Mengalikannya 3 kali 2. Kalau 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. 12. Tapi kan kalau kuadrat harusnya 3 kali 3 ya. Iya. Nah itu ya. Makanya coba kalian cek lagi apakah pekerjaan kalian kemarin sudah betul, sudah sesuai. Atau merasa ada kekeliruan. Ya, nanti di soal PTS kuncinya selain paham dengan konsepnya juga harus teliti dengan tandanya, karena salah tanda negatif atau positif itu akan berpengaruh ke nilai akhir. Gitu ya. Oke, bagaimana? Iya, Pak. Ya, oke. Terkait dari materi kita dari akar-akar sampai hari ini, ada yang mau kalian sampaikan atau yang kalian tanyakan lagi? Silakan, mumpung kita bisa live langsung nih, saya bisa menjelaskan langsung. Kalau masih ada.
6 orang ya. 6 orang. Bagaimana? Bukan udah mau habis waktu. Gini nih kalau gratisan. Kalau gratisan kan waktunya cuma 40 menit. Padahal kemarin lagi rame-ramenya itu anak-anak bertanya. Oh ini gratis juga? Berarti menambah dulu. Iya. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Atau tidak ada? Nggak ada, Pak. Ngerti. Nggak ada, Pak. Oke, sip. Pokoknya kalian pelajari lagi ya materi itu dari mulai akar-akar. Boleh bebas nanti karena di sana tidak disebutkan harus menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Bisa kalau menurut kalian simple pemfaktoran silahkan gunakan lagi pemfaktoran. Terus hasil kali dan jumlah akar-akar. Kemudian menyusun persamaan kuadrat baru. Dan yang terakhir menentukan nilai fungsi kuadrat. Itu yang akan keluar. Biar lebih spesifik, kalian pelajari lagi contoh dan latihan soal yang pernah saya berikan di classroom. Itu tidak akan jauh berbeda dari sana soalnya. Ya. Terus kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan di luar pelajaran, bisa kalian chat melalui WhatsApp saya ya. Itu saya Pak. sekali. Oke. Ya, sip. Semangat terus belajarnya. Saya tunggu catatannya untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan untuk latihan soal menentukan fungsi kuadrat. Ya. Oke. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian